Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Nurifai dengan NIM 2018-012-055. Saya salah satu mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa Yogyakarta. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Indojaya Mining Coal atau PT ICM. PT Indojaya Mining Coal adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor batu bara. Baiklah, sebelum masuk dalam penjelasan unit SKKNI, saya sedikit menjelaskan mengenai K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Pada penjelasan K3 ini saya mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau yang sering disebut SKKNI. Di sini saya akan menjelaskan 4 dari 7 unit SKKNI. Pertama yaitu unit 1. Membantu pemenuhan perundangan K3 dan persyaratan lainnya. Pada unit ini mengacu pada peraturan perundang-undangan K3 diantaranya. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, peraturan menteri. Yang keempat, surat keputusan. Yang kelima, surat edaran dan instruksi. Yang keenam, peraturan perusahaan. Selanjutnya, unit 2, yaitu membantu penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. Pada penyelesaian masalah K3 ini ada 2 jenis metode, yaitu metode formal dan metode informal. Yang pertama yaitu metode formal digunakan untuk mengomunikasikan temuan masalah. Yang pertama yaitu membagikan buku K3 sebagai petunjuk dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, memperbanyak penempatan poster-poster dan spanduk K3 untuk mengingatkan seluruh karyawan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua yaitu metode informal. Apa saja yang dilakukannya? Yang pertama yaitu melakukan safety talk sebagai agenda rutin di setiap departemen untuk mensosialisasikan betapa pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua yaitu melakukan dorongan setiap departemen untuk menekan ke semua anggota atau pekerja agar jangan lalai dalam menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian unit 3 yaitu partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Kebijakan dan prosedur dalam pengupayaan konsultasi dan komunikasi terkait bahaya atau kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama yaitu pekerja yang mengetahui ada sumber bahaya yang berpotensi membahayakan keselamatan pekerja lainnya, maka pekerja tersebut harus melaporkan kepada pihak K3 atau HSE dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam. Yang kedua yaitu jika terdapat kecelakaan kerja, maka pekerja di sekitar atau terdekat wajib melakukan pertolongan pertama dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Departemen HSE atau K3 agar segera dapat dilakukan tindak lebih lanjut. 3. Pekerja yang menjadi saksi terjadinya kecelakaan tersebut wajib untuk memberikan kesaksiannya terkait kecelakaan yang baru saja terjadi kepada rekan kerjanya. Pelaporan tersebut akan direkap pihak komite K3 atau HSE untuk kemudian informasi tersebut akan dijadikan informasi kecelakaan K3 perusahaan dan informasi lainnya bila diperlukan. Penjelasan unit yang terakhir yaitu unit 4, memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Rencana tindakan K3 dikembangkan berdasarkan skala prioritas, yaitu dengan cara melakukan evaluasi sistem manajemen keselamatan pertambangan atau SMKP oleh Departemen HSE dan K3 berupa pemantauan dan pengukuran kerja, inspeksi keselamatan pertambangan, kepatuhan aturan, penyelidikan kecelakaan atau kejadian berbahaya atau penyakit akibat pekerjaan, kemudian administrasi keselamatan pertambangan, audit internal, dan tindak lanjut pada temuan ketidaksesuaian. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada PT Indojaya Mining Coal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.